Kabinet yang dibentuk Soekarno di tengah suasana kacau pasca gerakan tanggal 30 September tahun 1965 itu terdiri dari 132 pejabat menteri dan pembantu presiden setingkat menteri. Mereka berasal dari kalangan pendukung Soekarno. Hadir pula kubu anti-komunis yang kemudian malah berbalik menurunkan Bung Karno dari tampuk kekuasaan. Sejak Dekrit Presiden 1959 dikeluarkan, kekuasaan Bung Karno tidak pernah dipertanyakan secara terbuka. Bahkan, ia kian populer hingga dinobatkan sebagai presiden seumur hidup. Namun, kondisi ini berbalik 180 derajat tatkala peristiwa tanggal 30 September tahun 1965 membangkitkan amarah dan sikap anti-komunis di kalangan mahasiswa. Menurut catatan Rickleff dalam Sejarah Indonesia Modern tahun 1200 sampai tahun 2004-2007 halaman 565, sejak tanggal 8 Oktober tahun 1965, para pemuda sudah mulai menyapu jalan-jalan seraya meneriakkan tuntutan pembubaran PKI. Aksi serupa dilanjutkan dengan membentuk serangkaian front pelajar yang terdiri dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia KAMI, di bawah perlindungan tentara. Pada bulan yang sama, aksi penculikan dan pembunuhan terduga PKI mulai menyebar ke berbagai daerah. Akibatnya, Soekarno mulai kesusahan mempertahankan ideologinya. Mau tidak mau ia pun harus turut mendekatkan diri kepada kekuatan militer yang semakin dominan. Dalam suasana genting, pada Februari tahun 1966, Soekarno melakukan usaha terakhir untuk menyelamatkan demokrasi terpimpin dengan jalan melakukan reshuffle kabinet yang pertama dalam sejarah Indonesia. Pada tanggal 12 Februari tahun 1966, secara resmi Presiden mengumumkan susunan Kabinet Dwikora II yang merupakan penyempurnaan dari Kabinet Dwikora I. Dalam pidatonya di Istana Merdeka, Soekarno menolak saat disebut merombak kabinet atas dasar memenuhi tuntutan kami yang termaktub dalam Tri Tuntutan Rakyat Tritura. Soekarno juga enggan mengakui jika ide reshuffle kabinet datang dari tuntutan PKI beberapa bulan sebelum peristiwa di penghujung bulan September tahun 1965. Disesuaikan dengan tingkatan revolusi pada waktu ini. Itulah yang menjadi sebab saya mengadakan reshuffle daripada kabinet Dwikora ini. Bukan oleh karena tuntutan, bukan oleh karena demonstrasi-demonstrasi yang gila-gilaan. Kata Soekarno seperti dikutip dari Revolusi Belum Selesai, kumpulan pidato Presiden Soekarno tanggal 30 September tahun 1965 pelengkap Nawaksara, 2014 halaman 398. Kabinet Dwikora II secara resmi dilantik pada tanggal 24 Februari tahun 1966. Menurut susunan kabinet yang sudah dipaparkan Soekarno di sela pidatonya pada tanggal 12 Februari, perombakan ini memasukkan tidak kurang dari 132 nama calon menteri dan pembantu presiden setingkat menteri. Mereka dibagi ke dalam 14 kompartemen dengan melibatkan 5 wakil perdana menteri yang tergabung dalam sebuah presidium. Kabinet Dwikora II sebenarnya bukan satu-satunya kabinet Soekarno yang memiliki lebih dari 100 menteri. Sebelumnya, Kabinet Dwikora I sudah melibatkan 101 orang menteri. Jumlah ini bertambah tatkala Kabinet Dwikora yang disempurnakan tetap mempertahankan menteri-menteri lawas sembari menambah daftar panjang nama-nama dari kalangan tentara. Dalam Gangsters and Revolutionaries tahun 2008 halaman 183, Robert Craig memaparkan keterlibatan Imam Syafei sebagai Menteri Negara Urusan Keamanan Kabinet Dwikora II. Syafei disebutkan pernah berprofesi sebagai ketua preman Senen sebelum bergabung menjadi tentara dan aktif di divisi Siliwangi. Saat sudah aktif berdinas pun Imam masih kerap menertibkan geng-gengnya yang berada di Senen. Berdasarkan tulisan Craig, Imam memiliki kemampuan memobilisasi massa untuk kepentingan demonstrasi politik di Jakarta. Dengan meminjam kemampuan Imam, Soekarno berharap arus demonstrasi kami yang menginginkan pemakzulannya dapat dihambat. Salah satunya dengan jalan mengerahkan preman-preman anti kami ke kampus-kampus dan jalanan. Melalui tulisan Baskara T. Wardaya yang bertajuk Membongkar Super Semar. Dari CIA hingga kudeta merangkak melawan Bung Karno, 2009 halaman 77-78, diketahui bahwa demonstrasi mahasiswa kami tidak kunjung surut menjelang pelantikan Kabinet Dwikora II. Akibatnya, para menteri terpaksa berjalan kaki atau naik helikopter untuk menghindari kepungan mahasiswa.
Alasan mahasiswa kami bertahan mengepung Istana Negara tidak lain akibat keputusan Soekarno mempertahankan orang-orang kiri seperti Omar Dhani dan Subandrio dalam Kabinet Dwikora II. Selain itu, pemecatan Nasution dari jabatan Menteri Pertahanan sedikit banyak menimbulkan perasaan tidak senang para mahasiswa. Akibatnya, para mahasiswa menjuluki kabinet tersebut dengan nama Kabinet Gestapo dan Kabinet 100 Menteri. Bentrokan mahasiswa pun tidak terhindari dan menghasilkan korban jiwa dari kalangan pelajar. Kondisi ini memicu amarah dan menimbulkan perlawanan yang semakin gencar. Pada akhirnya, Soekarno memutuskan untuk membubarkan kami melalui Komando Ganyang Malaysia Kogam. Kendati dibubarkan secara paksa, mahasiswa tidak gentar karena mendapat perlindungan dari tentara. Bahkan, mereka berani melayangkan tuntutan agar Soekarno segera menyerahkan kekuasaannya kepada pihak militer agar ketertiban di Jakarta dapat segera pulih. Di saat bersamaan, Letjen Soeharto semakin gencar mendesak Soekarno untuk memberhentikan beberapa nama menteri dari keseluruhan 132 menteri Kabinet Dwikora II. Dengan alasan pemulihan ketertiban, Soeharto pun berhasil mengantongi surat perintah 11 Maret. Bukannya meredam amarah mahasiswa, Soeharto konsisten pada rencananya mencopot menteri-menteri simpatisan Soekarno. Orang-orang seperti Omar Dhani, Subandrio, dan Imam Syafei dicinduk dan diberhentikan satu persatu. Kabinet Dwikora II pun ambruk dan dirombak kembali menjadi Kabinet Dwikora III pada tanggal 30 Maret tahun 1966. Tiga serangkai pendukung Orde Baru, Soeharto, Hamengkubuwono IX, dan Adam Malik naik untuk memimpin kabinet reshuffle yang baru sekaligus mengakhiri masa dinas kabinet 100 menteri yang hanya berusia 32 hari.